ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di sore hari ini bisa kembali melanjutkan materi hadis dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6. Subhanallah. Yang sudah siap setoran hafalannya? Ya, Mas Zulfan, tafadhal. Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik, Mas Zulfan. Yang lain yang sudah siap? Ya, Bapak Abu Habibah. Man salima al-muslimu man salima al-muslimu min yadi al-muslimuna min yadihi min lisani wa yadihi. Bagus. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu tafakun alaihi. Wajada tarwi iyu wa nasaiyu man wal mu'minu man aminahu ala Man aminahu annasu ala dimaihim wa amwalihim. Wajada hakim man wal muhajiru wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Iya, Masya Allah, mumtaz. Bapak Miftah. Ya. Wal muhajiru muttafaqun. Iya. Man jahada nafsahu fi taatillah. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik, Bapak Miftah. Wal akhir ya ikhwah, yang sudah siap tasmi' hadis. Bapak Biantara sudah siap? Belum. Ya, yang lain yang sudah siap? Mas Rizky sudah siap? Belum. Bapak Bambang belum. Yang lain? Ya, yang belum nanti bisa menyusul disetorkan dengan rekannya. Kita lanjutkan ya. Kemarin telah kita bahas tentang al-muslimu. Al-muslimu itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan kemarin kita bahas pula apa?
Al-mu'minu secara urut kan gitu. Al-mu'minu itu adalah man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Dan terakhir kita bahas tentang al-muhajir. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Ya kan? Terakhir kita bahas apa? Muhajir. Sekarang kita lanjutkan setelah muhajir apa? Mujahid. Ya, kita lanjutkan mujahid. Dibaca berikutnya Bapak Bambang. Falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Bagus. Amaratun bisu'i sari'atu ta'assuri inda masaibi wa tahtaju ila sabri wa jihad sabrin jihadin fi izamiha ta'atillah wa ta'atallahi wa thabataha 'alaiha wa mujahidatuha an ma'asillahi warada'aha anha wa jihadaha ala sabri inda masaibi wa hadhihi hiya ta'ati imtithalu ma'muri wa jatinabu mahduri wa sabru ala al-maghduri fal mujahidu haqiqatan man jahadaha ala hadhihi al-umuri litaquma biwajibiha wa wadifatiha. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Ya. Sekarang kita lanjutkan al-muslim, al-mu'min, terus apa lagi? Al-muhajir, terakhir apa? Al-mujahid. Wa fassara al-mujahida. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan apa? Al-mujahida. Bisa kita baca pula apa? Wafus sira. Tapi kalau kita melihat yang di atasnya, maka apa? Iya, wafassara. Karena apa? Masih ada hubungannya dengan paragraf yang sebelumnya. Wafassara al-mujahida bi annahu alladhi jahada nafsahu ala ta'atillah. Dan Nabi menafsirkan itu menjelaskan bahwasannya al-mujahid adalah apa? Yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk mentaati Allah. Menjahada nafsahu, berjuang bersungguh-sungguh melawan
hawa nafsunya untuk mentaati Allah. Kenapa ya Ihwa harus berjuang melawan hawa nafsu untuk mentaati Allah? Apa alasannya? Dijelaskan setelahnya. Fa innan nafsa, karena hawa nafsu itu mayyalatun. Mayal itu kalau isim ditinjau dari tarkibnya, isim ditinjau dari penyusunannya. Isim apa? Mas Rahmat. Mayyalah isim ditinjau dari min haitsu tarkibuhu, ditinjau dari penyusunannya, isim apa? Bapak Abdul Ghani, apa? Isim mustaq bagian mana? Apa? Iya, bagus. Isim mustaq bagian siyaghah mubalaghah. Ikut wazan fa'alun, mayyazun atau hammazun. Ikut wazan apa? Fa'al. Jadi apa? Mayyal itu ikut wazan fa'al, siyaghah mubalaghah yang menunjukkan arti sangat. Masih ingat ya? Hammazun ada berapa sighah? Ada berapa sighah Bapak Bambang? Iya, bagus. Berapa? 3. Apa saja? Sighah wazan apa? Fa'alun, terus fa'ilun, bagus ya. Terus fa'ulun. Ya, gitu ya. Jadi fa'alun, fa'ilun, fa'ulun. Kalau fa'il contohnya apa? Rahimun. Kalau fa'ul contohnya saburun. Nah, gitu. Kalau fa'alun contohnya hammazun, mayyalun. Berarti mayyal itu artinya apa? Mayyal, sangat cenderung. Mayyalatun. Fa innan nafsa mayyalatun. Hawa nafsu itu sangat cenderung. Kenapa kok dikasih tak marbutah ini? Kok enggak mayyalun gitu aja? Iya, karena nafsu muannas. Maka khobarnya muannas. Berarti siyaghah mubalaghah itu isim sifat bukan? Isim sifat, bisa jadi na'at. Kan gitu. Fa innan nafsa mayyalatun, maka sesungguhnya hawa nafsu itu sangat cenderung ilal kasal. Sangat cenderung kepada malas. Anil khairati, malas dari apa? Kebaikan-kebaikan. Jadi hawa nafsu itu sangat cenderung senangnya nyantai-nyantai, malas dari melakukan kebaikan. Ammaratun bisu, sangat memerintahkan kepada keburukan. Amaratun ini masih lanjutannya dari apa? Mayyalatun. Ammaratun ini namanya apa? Ammaratun, dia menurut susunannya apa? Isim ditinjau dari susunannya sama, siyaghah mubalaghah. Jadi banyak memerintah, sangat memerintah. Bisu'i, dengan keburukan. Jadi nafsu itu mayalatun ilal kasal dan amaratun bisu,
hawa nafsu itu cenderung kepada malas berbuat kebaikan, dan hawa nafsu itu apa? Sangat merintah untuk berbuat buruk. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kan gitu ya. Di surati Yusuf. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sari'atut ta'assuri indal masaib. Sari al ismu min haitsu tarkib. Isim apa dia? Ya, isim mustaq bagian sifat musyabbahah. Kalau isim fa'il otomatis wazannya apa? Fa'ilun, kan gitu. Sari'un, kabirun, shaghirun, azimun, itu apa? Adalah sifat musyabbahah bismil fa'il. Isim sifat. Syari'atut ta'asuri indal masaib, sangat cepat terpengaruh ketika ditimpa musibah-musibah. Jadi hawa nafsu itu ketika ditimpa musibah itu cepat terpengaruh. Jadi cepat nggak sabar gitu, cepat mengeluh, cepat sedih, cepat berburuk sangka kepada Allah. Kan gitu. Sari atau ta'asuri indal masaib. Ya. Bahkan hawa nafsu itu juga memerintahkan untuk bunuh diri ya. Terusan ya. Nah. Selamat nggak? Oh ya. Belum ketemu? Oh. Kemungkinan meninggal ya. Kemungkinan besar. Oke. Itu ada videonya, terus pasti berenang itu nggak ada yang nolong ya, karena dalam nggih. Dalam. Apa? Gedungnya. Ya kalau ada yang menyelamatkan malah nggak jadi menyelamatkan, malah ikut tenggelam itu. Udah lihat videonya ya? Udah. Videonya nggak tahu pokoknya tangannya masih gerak-gerak. Watahtaju, mana fa'ilnya tahtaju? Dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali ke nafs. Ya. Watahtaju ila sabrin wa jihadin, dan butuh kepada kesabaran dan kesungguhan. Fi ilzamiha, dalam apa? Fi ilzamiha, di dalam mengharuskannya. Ilzam itu harus, wajib. Fi ilzamiha, dhamirha kembali kemana? Nafsan, bagus, nafs. Fi ilzamiha, di dalam mengharuskannya, mengharuskan hawa nafsu. To'ah, coba to'ah ini i'rabnya apa? Mas Rizky. Ya, kenapa nasab? Maf'ul bi dari tahtaju. Hal sahih Bapak Sa'ad. Maf'ul bi dari jer. Kenapa jer?
Mas I'dad. Kenapa nasab? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Mumtaz. Jadi nasab karena maf'ul bih dari masdar ilzam. Nah, barakallahu fiik. Fi ilzamiha ta'atallahi, di dalam mengharuskan hawa nafsu untuk mentaati Allah. Jadi butuh kesabaran, butuh kesungguhan di dalam mengharuskan hawa nafsu untuk mentaati Allah. Wasabat. Ayo, sabat ini. Sabat ini i'rabnya apa? Bapak Abu Habibah. Kenapa nasab? Keto'ah atau keto'ah. Hal sahih Bapak Sugeng? Jer. Kenapa jer? Kemana? Ataf ke ilzam. Sahih Bapak Bambang? Iya, bagus. Barakallahu fiik, Bapak Sugeng. Apa? Jer, karena ataf kemana? Ilzamiha. Jadi tahtaju ila sabrin wa jihadin fi ilzamiha ta'atallahi wa sabatiha alaiha. Butuh kesabaran, butuh kepada kesabaran dan kesungguhan dalam apa? Istiqomah. Sabat itu apa? Teguh. Ya. Sabat itu adalah teguh atau istiqomah. Alaiha, di atasnya. Coba sabatiha, dhamirha kembali kemana? Ya ikhwah. Nafs, bagus. Terus alaiha, dhamirha kembali kemana? To'ah, bagus. Nah, ini namanya melatih pemahaman. Kan kita kadang bingung, sabatiha alaiha, hahanya ini kembali kemana haha ini gitu. Nah, ini namanya melatih pemahaman cepat. Jadi kita langsung tahu kembalinya ke dhamir ini kemana, berpikir cepat. Dan berpikir cepat ataf kemana? Karena banyak kemungkinan kan gitu. Wasabatiha alaiha. Wa mujahadah. Coba mujahadah ini i'rabnya apa ini? Mas Ilham. Kenapa Cer? Ataf kemana? Wa mujahadatiha. Kalau jar berarti ataf kemana? Apa? Iya, bagus. Ataf ke yang pertama. Ataf ke ilzamiha. Jadi nafsu itu tahtaju ila sabrin wa jihadin fi ilzamiha ta'atallahi wa sabatiha alaiha wa mujahadatiha an ma'asillah. Butuh kepada kesabaran dan kesungguhan dalam apa? Mujahadah an ma'asillah. Kesungguhan dalam apa? Dari bermaksiat kepada Allah. Mujahadatiha, dhamirha kembali kemana? Nafs, bagus. An-nafs.
Waridaiha. Nah, ridai ini ataf kemana ya ikhwan? Ilzam. Waridaiha. Rid'un itu adalah menghardik. Hawa nafsu itu perlu dibentak, perlu dihardik ya. Bisa nggak membentak, menghardik hawa nafsu? Ketika hawa nafsu memerintahkan untuk berbuat maksiat, terutama ketika sendirian, nggak ada yang melihat, gimana cara menghardik hawa nafsu? Sebagian ulama ada yang menghardik hawa nafsunya itu gimana? Nyalakan korek api, terus bakar tangan. Sakit gitu. Terus gimana? Gitu kan, menyalakan hawa nafsu. Ya, korek api gini sakit. Terus dia berbicara kepada hawa nafsunya. Wahai jiwa, wahai hawa nafsu, kamu dengan api dunia saja dah kesakitan kayak gini kan gitu. Apalagi nanti dengan api neraka. Yang awalnya hawa nafsu itu bergelora, memerintah berbuat maksiat, akhirnya langsung padam hawa nafsu tersebut. Ketika apa? Tadi menyalakan korek api, terus diapakan? Diambil lagi. Itu diantara bentuknya ya. Kalau kita lihat para ulama saya itu luar biasa. Pernah dengar kisah nggak? Pemuda yang terbakar tangannya itu. Sudah ya? Sudah. Itu ya terbakar tangannya. Itu juga menghardik hawa nafsunya. Sebenarnya dia seorang mahasiswa yang tinggal sendirian. Suatu hari itu ada ketika hujan yang lebat, hujan lebat sekali, ada seorang wanita yang itu mahasiswi itu izin berteduh. Namanya ya hujan deras ya, petir, izin berteduh di mana? Di rumah tersebut. Kayak sendirian. Dan akhirnya ketika saat itu ini pemuda yang soleh, ternyata hawa nafsunya merintahkan kepada keburukan. Akhirnya apa? Ngambilan api juga. Terus apa? Ambil api, disentuhkan ke api tersebut. Sehingga apa? Padamlah gelora hawa nafsunya tadi. Nah, ketika pagi hari sang mahasiswi tersebut lihat ketika ternyata pemuda tersebut sudah tergeletak itu, pingsan. Karena apa? Karena tangannya itu udah terbakar gitu kan. Akhirnya malah lari, kabur. Nah, ketika itu mahasiswi tersebut menceritakan kisah tersebut kepada ayahnya. Ayahnya ternyata seorang dosen di suatu universitas. Nah, ketika tahu kisah seperti itu, diceritakan awalnya seperti ini, ditolong pemuda, terus tahu-tahu membakar tangannya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya ayahnya tersebut pengen ketemu dengan pemuda tersebut. Terus dia minta cari info, pemuda ini siapa gitu kan. Akhirnya di kampus itu juga ternyata pemuda ini ya seorang mahasiswa, dicari siapa yang nggak masuk hari ini kan gitu. Yang masuk hari ini siapa? Akhirnya ketemulah itu pemuda tersebut, nggak masuk karena sakit. Ke rumah sakit ternyata bener tangannya diperban itu ya, diobati. Apa yang terjadi? Ayahnya tersebut langsung menikahkan pemuda tersebut dengan putrinya. Nah, kisah ini berjudul apa? Berjudul Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tadi kan haram, kalau nekat haram gitu ya. Nah, ini malah dapat halal, malah dinikahkan dengan apa? Dengan putrinya. Man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu yang haram tentunya, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik.
Mungkin teman-teman pernah mengalami seperti ini ya. Kalau ini enggak kasus ya, maksudnya bukan persis kayak gitu. Mungkin meninggalkan sesuatu terus Allah ganti yang lebih baik kan gitu. Syai'an ini kan umum gitu loh. Meninggalkan sesuatu karena Allah, umum. Allah ganti yang lebih baik. Pernah dengar kan cerita seorang syekh yang ke Indonesia? Sama, kisahnya juga sama. Ketika syekh tersebut menginap di sebuah hotel, ya biasa malam-malam ada cewek datang. Tok tok tok, assalamualaikum gitu. Dan pakainya membuka aurat. Tok tok tok, assalamualaikum, dibuka. Kaget syekhnya. Biasa itu menawarkan. Jadi hotel-hotel kelas bintang menawarkan. Langsung apa? Ditutup sama syekhnya, langsung apa? Ta'awud syekhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Langsung ta'awud. Terus dia ta'awud gini, terus tapi suaranya masih terdengar terus. Masih menggoda terus terdengar. Lama-kelamaan suaranya hilang. Apa yang terjadi? Ya, selang berapa saat saya tersebut ditelepon sama temannya. Mau nggak nikah sama putriku? Wah, Masya Allah, nikah sama putriku. Mau nggak? Ya, akhirnya menikah beneran. Dan ketika melihat istri beliau itu ternyata jauh lebih cantik daripada yang pas malam-malam datang itu. Ya, malam-malam datang itu. Kan gitu. Ada loh yang seperti itu menyebabkan orang masuk Islam. Pernah dengar kisah pemuda Amerika yang terjebak di suatu lift, bukan pemuda Amerika tapi orang Arab gitu kan ya. Sekolah di Amerika gitu kan. Pernah dengar ya? Terjebak di lift, terus ada ya wanita cantik membuka aurat, terus dia menundukkan pandangan aja. Ini wanita malah marah apa saya kurang cantik kan gitu ya. Nah, akhirnya tanya, kok kamu kok gitu kan gitu. Terus diceritakan ya bahwasanya Islam Islam melarang memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Gitu. Akhirnya wanita yang cantik, terkenal, kaya ini, orang Amerika asli ya, cantik, terkenal, kaya ini akhirnya tertarik dengan Islam. Masuk Islam. Akhirnya malah apa? Menikah, benar. Menikah. Dapat apa? Dapat wanita, terus dapat kaya juga. Nah, bagaimana? Banyak ya kisah-kisah seperti itu. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Iya, kita lanjutkan. Warid, jadi ini tadi ya, karena kita sampai kisah tadi, karena warid iha anha, menghardik hawa nafsu dari berbuat maksiat. Wa jihadiha ala sabri, jihadiha ay jihadin nafsi gitu kan. Berjihad, ya jihadiha ala sabri, itu bersungguh-sungguh, hawa nafsu itu bersungguh-sungguh ala sabri, untuk bersabar indal masaib, ketika ditimpa musibah-musibah. Wahadihi hiya ta'at, inilah ya ikhwah yang dinamakan ketaatan. Apa itu ketaatan? Imtisalul ma'mur wajtinabul mahdur. Ya, ketaatan adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wasabru alal makdur. Nah, ini kan sabar ada 3 kan? Sabar dalam imtisalul ma'mur, sabar dalam ijtinabul mahdur, dan sabar dalam makdur. Makdur itu apa? Takdir. Apa yang ditakdirkan. Ini namanya ta'at, imtisalul ma'mur wajtinabul mahdur wasabru alal makdur. Masya Allah. Ini namanya bagus ya. Ini namanya bersajak. Semuanya diakhiri dengan huruf apa? Ra. Imtisal ma'mur ijtinabul mahdur wasabru alal makdur. Fal mujahidu haqiqatan, ingat haqiqatan itu nasab ya. Fal mujahidu haqiqatan man jahadaha, orang yang berjihad melawan hawa nafsunya ala hadhil umuri,
Di atas apa? Perkara-perkara ini. Litakuma biwajibiha wa wadifatiha. Agar menegakkan apa? Kewajibannya dan tugasnya, wadifahnya. Biwajibiha wa wadifatiha. Dilanjutkan bacanya, Mas Tamim, tafadhal. Wamin أشرف هذا النوع Wamin ashrafi hadan. Iya, bagus. ومن أشرف هذا النوع Wa ajallihi مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل فإن الجهاد في سبيل الله ذروة السنام bagus. الدين فهذا الحديث Bagus. من قام بما دل عليه Iya. وقد قام بالدين Kullihi. من سلم المسلمون Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بلسانه ويده Wa aminahun nas على دمائهم وأموالهم manahallahu وهجر ما نهى الله عنه wajahada وجاهد نفسه على طاعات الله فإنه لم يبقى من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا fa'alahu. Wala syarri syai'an bagus. illa tarakahu wallahu muwaffiqu wahdahu. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Wa min ashrafi hadan nau'i. Wa min ashrafi hadan nau'i. Jadi ini kita baca apa? Min. Karena ini adalah isim tafdil ya. Isim tafdil. Kalau setelahnya isim maka dibaca apa? Min. Kalau man itu biasanya setelahnya apa? Fi'il. Min ashrafi hadan nau'i. Kenapa nau'i? Karena badal dari hada. Dan hada adalah mudhafun ilaih. Kan gitu. Hada itu mudhafun ilaih. Maka an-nau'i kan badalnya berarti ya jar. Wa min ashrafi hadan nau'i wa ajallihi.
Di antara apa? Di antara yang paling mulia dari jenis ini. Itu jenis jihad. Hadan nau' itu maksudnya apa? Jihad. Wa min asyrafi hadan nau'i, di antara yang paling mulia dari jenis ini, wa ajallihi, yang paling agung dan yang paling agung. Di antara jihad yang paling mulia, jihad yang paling agung, maksudnya gitu. Mujahadah. Coba mujahadah di sini i'rabnya apa? Masriyan hidayat. Mujahadah di sini apa i'rabnya? Coba dibantu mungkin Pak Mas Iqbal, ya Mas Iqbal. Bapak Sugeng? Kenapa Rofa? Mubtada khabarnya bagus, barakallahu fiik. Dia namanya mubtada muakhar. Kalau ada sibul jumlah diawalkan, berarti itu sebagai apa? Khabar. Ingat kaidahnya, sibul jumlah diawalkan sebagai apa? Khabar muqaddam. Kalau khabar muqaddam berarti mubtadanya muakhar, diakhirkan, kan gitu. Ingat, apa ikhwah? Sibul jumlah diawalkan khobar, berarti mubtada'nya diakhirkan. Wa min asyrafi hadan nau'i wa ajallihi mujahadatuha ala qitalil a'da. Di antara jenis jihad yang paling mulia dan paling agung adalah apa? Jihad memerangi musuh-musuh. Jihad berperang melawan musuh, a'da. Jihad perang melawan musuh. Wa mujahadatuhum bil qawli wal fi'li. Juga apa ya? Wa mujahadatuhum, domirhum, kembali kemana? Wa mujahadatuhum, mujahadatuhum ini kan ataf kemana? Mujahadah yang sebelumnya, yang pertama. Wa mujahadatuhum, dhamirhum, kembali kemana coba? Bapak Nur Kholis. Bapak Muhammad Abdul Ghani. Bagus. Dhamirhum kembali ke al-a'da. Al-a'da ini kan jamak ya. Bagus. Wa mujahadatuhum, dan berjihad melawan mereka, yaitu a'da, bil qawli wal fi'li, dengan perkataan dan perbuatan. Kalau dengan perkataan berarti kan membantah hujah-hujah mereka dengan ilmu. Fa innal jihada fi sabilillah dirwatu sanamiddin. Karena sesungguhnya jihad di jalan Allah adalah puncaknya agama. Dirwatu sanamiddin.
Fahadal hadisu man qama bima dalla alaihi, maka hadis ini barang siapa yang menegakkan apa yang telah ditunjukkan atasnya, faqad qama bidini kulli, maka dia sungguh telah menegakkan agama seluruhnya. Apa saja itu ya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini mu'alif apa? Urutkan. Sebenarnya ini kan lafaz hadis ya, tapi mu'alif urutkan. Nah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, berarti kan muslim dulu. Wa aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim, berarti mu'min. Wa hajara ma nahallahu anhu, berarti muhajir. Wa jahada nafsuhu ala ta'atillah, mujahid. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi kan beriman dulu. Beriman itu kalau ya maksudnya masuk dalamnya muslim juga kan itu. Berhijrah terus berjihad. Fa innahu, ini jawab dari apa? Man qoma tadi ya. Wah, panjang banget ya. Panjang kan? Padahal hadis man qoma gitu kan. Atau apa? Di sini kita lihat bagaimana awal dari muslim, mukmin, terus muhajir dan mujahid. Maka fa innahu lam yabqa minal khairi ad-dini wad dunyawi ad-dhahiri wal batini syai'an illa fa'alahu. Ya kalau sepertinya dia sudah al-muslimu, al-mu'minu, al-muhajiru, al-mujahidu, maka apa? Lam yabqa minal khairi, tidak tersisa dari kebaikan, baik kebaikan agama, kebaikan dunia yang dohir dan yang batin, tidak tersisa sedikit pun, illa fa'alahu, melainkan dia lakukan, dia kerjakan. Wala minasyarri syai'an, dan tidak tersisa dari keburukan sedikit pun, dan tidak tersisa dari keburukan sedikit pun, illa tarakahu, kecuali apa? Iya, jadi dia tinggalkan. Wallahul muwafiqu wahdah, dan Allah lah satu-satunya pemberi taufik. Allah lah apa? Satu-satunya pemberi taufik. Wallahul muwaffiqu wahdah. Allah lah pemberi taufik satu-satunya. Ya, dilanjutkan bacanya Bapak Biantoro. Al-Hadisus Sabi.
Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husni al-qiraah. Al-hadisus sabi. Nah, kita kan sudah belajar al-muslim, al-mu'min, al-muhajir dan al-mujahid. Sekarang berarti munafik. Lanjutan apa? Munafik. Jadi kan sifatul muslim. Sekarang sifatul munafik. Sifatul munafik, sifat-sifat orang munafik apa saja? An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un, ada 4, man kunna fihi. Kunna di sini ya ikhwah. Coba perhatikan kunna. Ini kan kana ya. Kana bersambung dengan apa? Nun taukid. Siapa yang tahu? Kana di sini bersambung dengan apa? Banyak Arif. Ini kan kana bersambung apa? Iya bagus. Nun niswah. Nun niswah itu yang menunjukkan jamak muannas. Nah, kan kun ya, kun ditambah na. Jadi apa? Tasdid. Nah, kan gitu. Ya. Arba'un man kunna berarti isim kanannya mana? Nun niswah. Nun niswahnya kembali ke mana? Arba'un. Kan jamak arba'un. Arba'un kan jamak. 4 kan jamak. Nah, tahu ya? Arba'un man kunna. Mungkin kita bingung ini fi'il apa ini kunna ini. Arba'un man kunna. Ada 4. Barang siapa yang keempat itu fihi ada padanya. Dhamirhi kembali ke mana? Man, bagus. Arba'un man kunna fihi. Ada 4 hal yang barang siapa keempat hal itu ada padanya, kana munafiqan khalisan. Maka apa? Dia adalah munafik murni, munafik tulen gitu ya. Bener-bener apa? Munafik. Munafik khalis. Munafik murni, maksudnya munafik tulen. Waman kanat. Nah ini, waman kanat. Sekarang kanat ya. Waman kanat fihi khoslatun. Khoslatun kenapa rofa? Isim kana. Isim apa? Kana. Waman kanat fihi khoslatun. Kenapa pakai kanat di sini? Karena isimnya adalah mu'anas. Diakhirkan ya, khoslatun. Waman dan barang siapa kanat fihi khoslatun, barang siapa yang fihi padanya khoslatun ada perangai, minhunna darinya. Hunna kembali ke mana? Arbaun. Kembali ke mana? Arbaun. Nah, mungkin teman-teman bingung, hunna ini kembali ke mana ini? Jadi hunna itu ternyata enggak hanya kembali ke jamak berakal saja ya. Ya. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan barang siapa yang ada padanya satu perangai dari keempat hal tadi, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka pada dirinya ada perangai dari kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia apa? Meninggalkannya. Yada'aha ini madinya apa? Bagus. Wada'a yada'u. Mayaribuka. Kan gitu. Makanya ada haji namanya haji apa? Wada, haji perpisahan. Nah, hatta yada'aha. Kenapa kok
fi'il mudhari'nya nasab? Iya, karena ada hatta. Hatta yada'aha. Dhamir ha kembali kemana? Apa? Afaf. Nifak. Iya. Kembali ke mana? Khoslatun. Kembali ke khoslatun. Yada'aha. Kembali ke mana? Khoslatun. Sampai dia meninggalkan perangai tersebut kan gitu. Perangai kemunafikan tadi. Apa ya ehwah 4 perangai tersebut? Ida tumina, ini majhul. Ida tumina jika dipercaya. Jika diberi amanah. Jika dipercaya apa? Khona, berkhianat. Jika dipercaya berkhianat berarti munafik. Wa ida haddasa kadzaba. Dan apabila berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara. Dan apabila berjanji mengingkari. Wa idza khasama fajara. Dan apabila khasama, apabila berselisih bersengketa, maka berbuat fajir, berbuat dolim gitu. Apabila berselisih, bertengkar, berbuat apa? Berbuat dolim. An-nifaku asasus syarri. Kemunafikan adalah pokok keburukan. Kemunafikan itu adalah apa? Pondasi, asas, pokok maksudnya. Pokok apa? Keburukan. Sumber keburukan. Apa itu munafik ya ikhwah? Wa huwa ayyudhiral khaira. Wa huwa ayyudhiral khaira, yaitu menampakkan kebaikan. Wa yubtina syarra, dan menyembunyikan kejelekan. Inilah munafik, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan apa? Keburukan. Had adalah haddu. Had itu apa? Batasan. Maksudnya apa? Definisi. Jadi had itu maknanya ta'rif, definisi. Dan definisi ini yadkhulu fihi an-nifaqul akbarul i'tiqadiyu. Jadi batasan atau definisi ini masuk padanya apa? Nifaq akbar. Kemunafikan yang akbar. Jadi nifaq itu ada nifaq akbar ya ikhwah. Apa itu nifaq akbar? I'tiqadi. Nifaq akbar itu adalah nifaq i'tiqadi, nifaq dalam keyakinan. Ada syirik akbar, syirik asghar. Gitu ya. Demikian pula nifaq, ada nifaq akbar, nifaq asghar. Nah, nifaq akbar itu adalah nifaq i'tiqadi, yaitu munafik dalam keyakinan, dalam i'tiqad. Wa yadkhulu fihi an-nifaqul akbaru i'tiqadiyu. Nifaq akbar i'tiqadi. Apa itu nifaq akbar? Apa itu nifaq akbar i'tiqadi? Alladzi yudhiru sahibuhul islama. Itu yang apa? Yang pemilik nifaq tadi menampakkan Islam. Wa yubtinul kufra, dan menyembunyikan kekafiran. Wa hadan nau'u
dan jenis ini mukhrijun minad dini bil kulliyah. Dan jenis kemunafikan ini ya ikhwah mengeluarkan seseorang dari agama secara menyeluruh. Mukhrijun minad dini bil kulliyah. Wa sahibuhu, dan pemiliknya, pemilik kemunafikan ini, pemilik kemunafikan akbar i'tiqadi ini apa? Fid darkil asfali minan nar, berada di dasar keraknya neraka. Di dasar paling apa? Paling bawah. Fid darkil asfali minan nar. Wa qad wasafallahu haula'il munafiqina, dan sungguh Allah telah mensifati mereka orang-orang munafik bisifati syarri kuliha, dengan sifat-sifat keburukan seluruhnya. Apa saja sifat-sifat keburukan tersebut? Minal kufri, dari apa? Kekafiran, wa adamil iman. Jadi orang munafik itu terkumpul sifat-sifat keburukan seluruhnya. Minal kufri, orang munafik itu kafir enggak? Bisa kafir. Kafir. Karena menyembunyikan kekafiran. Kan lebih parah ya. Menyembunyikan apa? Kekafiran, menampakkan seolah-olah iman padahal kafir. Makanya di keraknya neraka paling bawah. Nah, jadi mengumpulkan sifat-sifat keburukan seluruhnya. Minal kufri, orang munafik itu kufur. Wa adamil iman, tidak beriman. Wal istihza'i biddini wa ahli, ini termasuk apa? Mengejek, termasuk mengolok-olok agama dan ahlihi dan umat. Gitu. Ini kan menampakkan seolah-olah apa? Beriman, padahal tidak. Istihza' biddin, mengejek agama dan umat pelakunya. Mengejek agama dan ahluddin. Ulama, terutama apa? Ulama. Wasukhriyatu minhum, mengolok-olok mereka. Mengolok-olok mereka. Wal mailu bil kulliyati ila a'daiddin. Ini kan sifat-sifat keburukan yang terkumpul pada orang munafik ya ikhwah. Minal kufri wa adamil iman wal istihza'i biddini wa ahlihi wasukhriyah, mengolok-olok mereka, wal maili bil kulliyah, dan cenderung dengan apa? Keseluruhan, secara menyeluruh, cenderung kepada musuh agama, para musuh agama. Wal maili bil kulliyati ila a'daiddin. Nah ini, jadi cenderung keseluruhan ke musuh-musuh agama. Limusyarakatihim lahum, untuk bersekutu dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, lahum, untuk mereka, fi adawati dinil Islam, di dalam memusuhi agama Islam. Jadi orang munafik itu cenderung ke musuh, cinta orang kafir, justru bekerja sama dengan orang kafir untuk memerangi Islam. Wa hum maujuduna fi kulli zaman, dan mereka itu adalah apa? Orang-orang munafik itu ada di setiap zaman. Wala siyama fi hadzal zaman,
terutama di zaman sekarang ini, alladzi taghat fihil madiyatu wal ilhadu wal ibahiyah. Yang apa? Yang melampaui batas, dalamnya apa? Materi, kemudian apa? Al-madiyah wal ilhadiyah wal apa? Wal ilhad. Ilhad itu penyimpangan. Penyimpangan dalam hal apa? Keyakinan. Al-ilhad fi asma'illah. Apa namanya? Iya. Ilhad itu bisa masuk, termasuk ateis itu juga ilhad. Wal ibahiyah, hedonisme atau kebebasan. Berarti kan komunis. Baik, sampai sini ya materi kita. Tugasnya menghafalkan hadis yang ketujuh. Terus pekan depan kita setorkan. Untuk besok sore materinya adalah nahwu mansubat. Ba'da asar sampai maghrib. Terus apa? Ba'da maghribnya fikih bersama Ustaz Abu Samah lagi. Gitu ya. Apa besok? Nahwu mansubat dan fikih gitu ya. Terus nanti untuk HP-nya mungkin bisa diserahkan hari Senin gitu. Hari Senin. Ya. Gitu ya. Nanti juga fikih. Juga fikih, double. Baik, kita cukupkan di sini ikhwah. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.